Hai teman-teman, kami dari kelompok E kelas Bravo ingin menyampaikan video tentang cross-docking. Simak video selanjutnya ya. Dalam bahasa Indonesia, cross-docking juga disebut gudang transit. Apa itu gudang transit? Arti secara umum untuk gudang transit adalah tempat untuk memindahkan barang dari truk secara sementara tanpa disimpan di gudang. Mari kita lihat bagaimana cara kerja cross-docking. Kami ambil contoh di pusat distribusi. Barang-barang dibawa masuk ke truk dan dialokasikan ke dermaga penerima. Kami menerima barang. Sekarang kami dapat memberi label pada barang. Kemudian barang diberi label melalui mesin pemberi label, supaya memudahkan penyampaian ke lokasi yang dituju. Animasi di video menunjukkan kardus yang telah dilakukan pelabelan. Kemudian barang diangkut melalui konveyor. Animasi di video menunjukkan contoh bagaimana kerja konveyor. Barang dipindahkan ke ujung lain, sampai ke tempat pendataan barang yang sudah dilabel. Barang berlabel sekarang dibawa ke truk untuk pengiriman. Barang diantar ke tujuan pelanggan. Proses cross-docking selesai. Barang sudah sampai ke tujuan. Animasi menunjukkan reaksi pelanggan saat menerima barang. Barang dikirim cepat sampai. Inilah tujuan dari cross-docking, yaitu untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan barang untuk sampai ke tujuan, untuk menjangkau pelanggan, dan juga menghilangkan kebutuhan untuk menghentikan produk di gudang. Proses ini merupakan bagian dari efisiensi penerimaan barang selain proses bulk stock atau penyimpanan paletisasi dan proses racking. Dengan menggunakan cross-docking, stakeholder yang terlibat di dalam supply chain sesuatu perusahaan mendapatkan keuntungan seperti hal berikut. Yang pertama, meminimalisir biaya penyimpanan atau inventory. Kedua, efisiensi dalam proses pendistribusian. Ketiga, mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail. Barang diterima sesuai dengan barang yang akan dikirim. Jika seluruh barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan dengan maksud barang yang diorder adalah barang yang lagi diterima pada proses goods reshaping, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk, keberangkatan ditinggalkan, dan sisanya disimpan di lokasi rak. 3. Kuantitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika jenis barang tidak terlalu banyak, tapi dalam kuantitas yang banyak. 4. Jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan atau real time. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan kerjasama yang erat dengan konsumen dan distributor. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. 5. Jenis truk yang sesuai penggunaan. Truk yang sejenis merupakan syarat utama dalam proses cross-docking. Syaratnya adalah barang disiapkan oleh distributor atau prinsipal dalam satuan yang sudah tepat sesuai satuan ordernya. 6. Digitalisasi sistem informasi. Ini penting dikarenakan cross-docking yang murni adalah pemindahan muatan antar truk. Pastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang datang, tetapi tujuannya berbeda. Apa kekurangan dari cross-docking? Yang pertama, truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Yang kedua, penambahan handle muatan dapat meningkatkan potensi kerusakan barang. Yang ketiga,
biaya tenaga kerja kuli atau tenaga angkut meningkat.